sudah mempunyai pengetahuan, jadi mereka itu udah tahu, udah memiliki pengetahuan, cuman di-upgrade terus-terus gitu. Next, tujuan pembelajaran menulis di kelas rendah dan di kelas tinggi. Yang pertama kita mau fokus di kelas rendah dulu. Kalau di kelas rendah itu fokusnya pada penguasaan menulis huruf-huruf, terus dari huruf-huruf itu dirangkai jadi kata-kata, terus dari kata-kata itu dirangkai lagi jadi sebuah kalimat sederhana. Makanya kalau misalnya anak-anak kecil itu kayak TK, SD atau peralihan dari TK ke kelas 1 itu mereka biasanya ada latihan menulis kayak huruf A, B, C. Tapi kalau kebetulan kalau untuk di sekolah saya mengajar itu yang latihan menulis huruf-huruf itu, jadi kalau di SD-nya itu cuman kayak mengulang tapi cuman sepintas doang gitu. Nah terus lebih banyak di latihan menulis. Kemudian untuk di kelas tinggi sendiri fokusnya itu menggunakan latihan dengan menggunakan bahasa tulis secara jelas. Kayak misalnya kalau di kelas peran dari pikiran sendiri, jadi misalnya cita-citanya apa, nah itu disuruh bikin karangan. Kalau di kelas 4 nih kayak di sini ada contoh pantun sederhana kan. Terus kalau buat di kelas 4 itu kayak latihan menulis pos dengan benar. Kalau untuk kelas 5 itu kelas 6 itu kayak menulis wesel pos dengan benar gitu. Nah itu sepintas tentang KB1. Kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan teman-teman? Nggak ada. Oke, baik, kita lanjut. Karena KB1 cuma sedikit, kita lanjut ke KB2 ya teman-teman. Ya. Oke, terima kasih Tiffany. Ya, kita lanjut ke KB2. Oh, ini. Nah, tunggu KB1-nya saya tambahin sedikit. Kalau tujuan menulis SD kelas rendah dan kelas tinggi itu sebenarnya dapat dilihat dari kolom hasil belajar pada aspek menulis di dalam dokumen yang dikeluarkan oleh Diknas. Itu standar kompetensi mata pelajaran kan tiap kali kita bikin itu kan namanya itu kan pasti mengacu pada standar kompetensinya kan gitu, sama kompetensi standar pelajaran bahasa Indonesia SD dan MI kurikulum 2004. Sekarang kita lanjut model pembelajaran bahasa Indonesia dengan fokus menulis. Ini udah masuk ke modul 2 ya teman-teman, boleh dibuka bukunya. Kalau di buku itu kan banyak tabel-tabel gitu kan ya. Nah saya coba rangkumin aja. Ini diambil salah satu materinya berdasarkan standar. Nah, misalnya di kelas 1, standar kompetensinya itu siswa mampu menulis beberapa kalimat yang dibuat sendiri dengan huruf lepas dan huruf sambung, menulis kalimat yang didiktekan guru, dan menulis rapi menggunakan huruf sambung. Nih kayak ini contohnya, anak menulis dengan menggunakan huruf lepas yang di sebelah sini, sebelah kiri ya. Di sebelah kiri itu kan menulis kalimat dengan huruf lepas. Nah kalau yang di bawahnya itu adalah contoh menulis huruf sambung itu. Kemudian yang kelas 2 itu standar kompetensinya mampu menulis beberapa kalimat